Halo, jumpa lagi dengan saya Saudara Andre. Pada kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas tentang tiga dasar iman Katolik. Nah, tiga dasar iman itu adalah yang pertama tradisi, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga magisterium gereja. Perlu kita ketahui bahwa orang Katolik atau orang Kristen adalah orang yang pertama mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, Yesus adalah manusia yang turun ke dunia untuk membawa umat manusia naik ke surga. Itu dia. Nah, kepercayaan dan keyakinan ini terbukti dari pengalaman para rasul yang hidup pada zaman Yesus. Nah, pengalaman ini kemudian diteruskan hingga sekarang atau hingga pada saat ini melalui yang pertama yang tadi saya bilang tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Nah, untuk melihat secara detail tentang tiga dasar iman itu, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Sekarang kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu tradisi. Tradisi, atau sering juga disebut tradisi suci, merupakan urutan pertama dari dasar iman Katolik. Karena sekalipun di masa awal gereja Katolik bertumbuh, belum ada satu kesatuan Alkitab seperti sekarang ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa tradisi suci merupakan ajaran yang tidak tertulis. Nah, ini bisa kita lihat dalam ungkapan Kisah Para Rasul, Surat Korintus, dan Tesalonika. Nah, tradisi suci ini terjamin kebenarannya, walaupun secara tidak tertulis, namun dipelihara oleh gereja sebagai tiang pondasi kebenaran. Kita bisa melihat bahwa contoh tradisi suci yang masih dipegang oleh orang Katolik sampai sekarang adalah tanda salib. Itu menunjukkan sebagai identitas kita sebagai orang Katolik. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu kitab suci. Kitab suci atau pendalaman Alkitab Katolik menurut doktrin Katolik adalah penyampaian diri Bapa melalui sabdanya dalam Roh Kudus tetap hadir di dalam gereja dan berkarya di dalamnya. Dan ini kita bisa lihat dalam Kolose bab 13 ayat 16. Perlu kita ketahui bahwa dengan kehendak Allah terjadilah pengalihan kitab suci sebagai Injil dalam dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama secara lisan, oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan dalam meneruskan apa yang mereka terima dari mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri, atau dorongan peran Roh Kudus dalam gereja. Baik, sekarang kita melihat bagian yang tertulis. Nah, oleh para rasul dan tokoh para rasul yang atas ilham Roh Kudus juga telah membukukan amanat keselamatan atau melakukan amanat agung. Dan ini kita bisa lihat dalam Matius bab 28 ayat 20 yang berbunyi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan bagimu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu, atau tidak bisa dipisahkan. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Dengan demikian, gereja sebagai tubuh Kristus yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu bukan hanya melalui kitab suci, tapi juga melalui tradisi suci.
Sekarang kita melihat bagian yang ketiga, yaitu magisterium. Magisterium merupakan wewenang kuasa mengajar gereja Katolik dalam hal iman yang kita miliki berdasarkan dan bersumber dari kitab suci dan tradisi gereja Katolik, merupakan dua hal yang terus dijaga oleh magisterium. Perlu kita ketahui bahwa salah satu produk dari magisterium adalah KGK atau Katekismus Gereja Katolik. Nah, magisterium juga merupakan sebuah tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan, yang dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas dasar nama Yesus Kristus. Wewenang mengajar hanya dipegang teguh oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan ini dikarenakan supaya tidak terjadi salah tafsir. Nah, perlu kita ketahui bahwa para pengajar magisterium adalah para uskup dan juga para paus atau paus dan para penggantinya, itu lebih tepat. Nah, di beberapa paroki, gereja Katolik membutuhkan hak mengajar gereja karena sejarah gereja adalah pondasi kebenaran atau jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini kita bisa lihat dalam 1 Timotius bab 3 ayat 15. Dan juga karena Yesus sendiri memberikan wewenang itu kepada Petrus secara pribadi. Dan ini kita bisa lihat dalam Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Dan kepada para rasul yang lain. Nah, inilah yang kemudian juga diteruskan oleh para rasul kepada para penggantinya, yaitu para uskup. Inilah dasarnya mengapa umat Katolik harus taat pada pengajaran para rasul. Ini kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 yang berbunyi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, 3 tugas gereja adalah mengajar umat Katolik mengenai ajaran dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pengajaran magisterium merupakan hal yang konkret dan terus berkembang tanpa membuat umat bingung. Oke, baik. Dengan demikian, informasi mengenai 3 dasar iman Katolik sudah selesai. Nah, semoga pemaparan singkat ini membuat atau membantu kita untuk mengerti tentang dasar iman dan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, supaya jika ditanya apa agamamu, Katolik. Nah, tapi kalau ditanya tentang dasar iman tidak tahu apa-apa. Nah, itu sama dengan kata orang itu Katolik KTP. Jadi semoga dengan pemaparan atau penjelasan singkat ini dapat membantu kita untuk mengerti tentang 3 dasar iman ini. Nah, sekian video singkat ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menontonnya dan semoga kalian selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Pace, ebene.